Pada tahun 2008, seorang pria tua berusia 69 tahun yang berasal dari Provinsi Hunan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Namun anehnya, biasanya masuk penjara adalah sesuatu yang dihindari oleh semua orang. Akan tetapi pria tua tersebut malah meminta agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih lama kepadanya. Mengapa dia melakukan permintaan yang aneh tersebut? It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tahun 1939 dari keluarga petani yang sangat miskin di perkampungan Lingquan, Kabupaten Chitung, Provinsi Hunan, Fu Tasin adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Di era minimnya ilmu pengetahuan, Tasin cukup beruntung bisa mendapatkan pendidikan di sekolah. Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 1957, dia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah kehutanan yang berada di Kabupaten Chitung dengan nilai yang sangat baik. Untungnya sekolah tersebut diberikan secara gratis, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dia belajar dengan rajin di pagi hari dan bekerja keras di sore harinya. Sepertinya masa depan anak muda berusia 18 tahun ini akan lumayan cerah, melanjutkan pendidikan, lulus dengan sukses, mendapatkan pekerjaan yang akan bisa mengangkat derajat keluarganya. Tapi sayang, semua impian manis itu hanya tinggal impian belaka, karena setelah hanya sempat mengenyam pendidikan selama setahun di sana, ternyata sekolahnya ditutup secara permanen. Tasin yang putus sekolah sebenarnya ingin melanjutkan pendidikannya di tempat lain, namun dikarenakan kendala biaya, dia terpaksa menyerah dan kembali ke rumah untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya. Sejak berusia 5 tahun, Tasin telah kehilangan ayahnya yang meninggal muda, sehingga hal tersebut semakin menambah sulit perekonomian keluarga. Tasin berpikir bahwa dengan dedikasinya, dia berharap situasi keluarganya secara bertahap akan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun sayang, sebelum dia dapat mewujudkan semua itu, ibunya meninggal dunia, meninggalkannya dengan ketiga saudaranya, sendirian menjalani kehidupan yang sulit ini. Tasin tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan yang terbaik untuk kehidupan keluarganya. Walaupun dia tidak terlalu mahir dalam hal pertanian dan harus meminta bantuan para tetangga jika menemui masalah, namun dengan tekad yang kuat, dia berhasil belajar dan bersama-sama mengolah perkebunan dengan ketiga saudaranya. Setelah setahun lebih, walaupun mereka tidak kekurangan makanan dan pakaian, namun tentu saja seiring berjalannya waktu, kebutuhan keluarga juga semakin besar. Tasin mulai mempertimbangkan untuk mencoba mencari jalan keluar lainnya. Dari beberapa tetangga yang pergi bekerja di luar kota, mengatakan kepadanya bahwa di Provinsi Qinghai sedang dibangun rel kereta api, sehingga membutuhkan banyak pekerja di sana. Walau sulit dan melelahkan, namun sebanding dengan gaji yang akan diterimanya, asalkan dia mau pergi ke sana, pasti akan langsung diterima kerja, begitu kata mereka. Tasin senang mendengarnya. Dia berpikir selama dia bisa menghasilkan uang, tidak peduli betapa sulitnya, dia pasti akan bisa melakukannya. Tanpa membuang waktu, dia pun segera berkemas dan langsung berangkat ke Qinghai. Namun terkadang, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Setelah tiba di Qinghai, dikarenakan Tasin adalah pendatang baru, para pekerja di sana kelihatannya memperlakukannya dengan sangat baik. Padahal sebenarnya, mereka selalu memberikan pekerjaan yang lebih susah dan melelahkan kepadanya. Pekerjaan yang dilakukannya semakin hari semakin bertambah banyak dan sulit, tapi gaji yang diterima malah tidak sesuai dengan semua jerih payahnya. Merasa diperlakukan tidak adil membuat Tasin marah dan akhirnya berhenti dari tempat kerjanya. Dia kemudian pindah ke Provinsi Fujian
untuk mencoba bekerja di perusahaan penebangan kayu di sana. Namun nasibnya tidak jauh berbeda dengan saat masih bekerja di pembangunan rel kereta api di Qinghai. Tasin kembali pindah menuju Provinsi Jiangxi untuk mencari pekerjaan lainnya. Selama bertahun-tahun, Tasin telah berusaha menemukan dan melakukan pekerjaan dengan segenap hatinya. Seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin tua. Namun sayangnya, Tasin masih belum bisa menghasilkan banyak uang. Kehidupannya tidak berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Tasin kembali ke kampung halamannya, kakak tertuanya telah pindah ke Provinsi Jiangxi, sedangkan kakak ketiganya telah dinikahi oleh seorang pria dari desa terpencil di Guangxi. Sementara kakak keduanya masih menetap dan bekerja di kampung halamannya di Provinsi Hunan. Walaupun mengalami kesulitan dan kegagalan selama bertahun-tahun, namun Tasin tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian pergi ke Ruili di barat Provinsi Yunnan untuk berternak bebek di sana. Dia memilih melakukan usaha ternak bebek karena selain tidak perlu melakukan pekerjaan fisik seperti pekerjaan sebelumnya, dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari hasil menjual telur bebek. Berkat kerja kerasnya, akhirnya usahanya kini mengalami kemajuan yang lumayan. Dia berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan bahkan membangun rumah bata di sana. Tasin pun berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya di Ruili. Namun tak disangka, nasib buruk kembali menerpanya. Pagi itu dan juga seperti pagi-pagi sebelumnya, saat Tasin bersiap-siap untuk memberi makan ternaknya, begitu dia mendekati kandang bebeknya, betapa kagetnya dia melihat semua bebeknya telah mati. Dia terduduk lemas di lantai, betapa sedih hatinya melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata semua bebeknya mati akibat keracunan. Dilihat dari skala jumlah kematian yang menyeluruh, kemungkinan besar terdapat unsur kesengajaan dari orang di sekitarnya yang tidak menyukai usahanya. Namun karena tidak adanya bukti, sehingga Tasin terpaksa hanya bisa menerima nasib buruknya, kehilangan semua mata pencahariannya. Dengan sisa sedikit modal, akhirnya dia memutuskan untuk menjual kembali sayur-sayuran yang dibelinya dari pasar induk. Namun setelah berjualan selama sebulan, ternyata tidak menghasilkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan sayuran yang tidak laku terjual akan cepat layu. Sangat sulit mempertahankan semua sayurannya tetap dalam kondisi segar. Walaupun telah mengalami kerugian, Tasin tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian beralih ke usaha tembakau parut yang diawetkan dan juga menjual udang dan ikan kecil. Dari hasil usahanya tersebut, dia hanya mendapatkan keuntungan sekitar 2-3 yuan per hari saja, atau sekitar 4.100 sampai 6.300 rupiah saja. Untuk mendapatkan tambahan, setiap hari dia mengumpulkan barang-barang bekas, botol-botol, barang rongsokan lainnya, dan menjualnya ke pengepul. Setelah berkeliling ke berbagai provinsi selama lebih dari 30 tahun tanpa hasil, akhirnya di usianya yang ke-56, Tasin memutuskan kembali ke kampung halamannya. Awalnya rumah Tasin masih terhubung dengan listrik, namun kemudian di desa diharuskan untuk memasang meteran listrik di setiap rumah dengan biaya sebesar 600 yuan atau sekitar 1,2 juta rupiah. Karena tidak mampu membayarnya, sehingga rumahnya tidak memiliki listrik dan terpaksa harus menggunakan lilin setiap malamnya. Barang itu sangat mahal, lebih mahal dari makanan, begitu katanya. Karena Tasin tidak memiliki istri dan anak, tidak memiliki pekerjaan, semakin hari hidup semakin susah. Akhirnya pada tahun 2003, dia pergi ke Biro Urusan Sipil Kabupaten untuk melaporkan keadaannya tersebut. Tasin kemudian mulai diberikan tunjangan oleh pemerintah sebesar 300 yuan atau sekitar 630.000 rupiah per tahun dan meningkat menjadi 600 yuan atau sekitar 1.260.000 rupiah per tahunnya. Dengan tunjangan 600 yuan per tahun, jika dipukul rata, berarti dalam sehari hanya mendapatkan sekitar 1,6 yuan
atau sekitar Rp3.400 saja. Sebagai perbandingan, pada tahun 2007, saat itu 80 sen hanya bisa membeli sebutir telur. Untuk sekati beras butuh 1,5 yuan dan untuk sekati daging seharga 13 yuan atau sekitar Rp27.300. Tasin sangat kurus, sering hanya bisa makan sekali dalam sehari. Itu pun hanya dengan semangkuk nasi kecil saja, yang kadangkala ditambah dengan segenggam kacang. Suatu hari di bulan Maret 2008, karena tidak bisa menahan lapar, dia nekat memasak jamur yang diambilnya dari sekitar rumah. Dia melakukan itu semua karena putus asa, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan lagi, tidak punya 1 sen pun. 2 jam setelah makan jamur tersebut, dia terserang demam tinggi yang membuatnya kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, dia terbangun dan terkejut mendapati dirinya masih hidup. Tidak ada yang datang menanyakan keadaannya, tiada yang peduli kepadanya. Memang tidak ada seorang pun di desa Citung yang sangat kaya, tapi dialah yang paling patut dikasihani. Dia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berguna, sudah bekerja sekian lama, sampai berumur 69 tahun, masih saja tidak memiliki apapun. Pada bulan Agustus 2008, dengan dipimpin oleh sesama penduduk desanya, dia berangkat ke kota Liuzhou untuk mengumpulkan limbah sampah. Namun pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga, sedangkan dirinya sudah terlalu tua untuk melakukannya. Setiap hari harus mengendarai sepeda roda 3 kecil, tentu saja tidak sanggup dilakukannya. Suatu hari, di bulan Agustus 2008, saat sedang mengumpulkan koran bekas yang akan dijualnya kembali, dia kebetulan membaca sebuah berita di koran tersebut tentang seorang pria miskin di luar negeri yang sedang sakit parah, tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Pria tersebut kemudian melakukan perampokan di jalanan dan kemudian tertangkap polisi. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, ternyata oleh pihak penjara dia diberikan pengobatan dan akhirnya sembuh dari penyakitnya. Berita tersebut memberikan inspirasi kepada Tasin. Dia memutuskan untuk mengikuti jejak pria tersebut dengan melakukan perampokan juga. Dia memutuskan untuk melakukannya di kota Beijing, ibu kota negara Tiongkok, karena di sana pasti akan mendapatkan perhatian yang lebih besar. Namun untuk melakukan itu semua, dia membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga di sepanjang jalan menuju ke kota Beijing, dia mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual, dan hasil penjualan akan dibelikan tiket kereta api. Tasin membeli tiket kelas 3 menuju ke kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, menempuh perjalanan sepanjang 360 km selama 7 jam. Setibanya di Wuhan, dia berjalan di jalanan, mengamati pintu keluar bar untuk mencari kaleng kosong dan memasukkannya ke dalam kantong belanjaan yang dibawanya dan menjualnya ke tempat penampungan barang rongsokan. Dengan cara ini, dalam 2 hari, dia memiliki cukup uang untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Hefei, ibu kota provinsi Anhui. Dari Anhui dia berangkat menuju provinsi Hebei. Di sana dia tidur di tanah kosong, memakan sisa-sisa makanan restoran sambil mengumpulkan uang untuk melanjutkan perjalanan panjangnya. Tidak terlalu menggugah selera, tapi lebih bergizi daripada makanannya sewaktu masih di desa, begitu katanya. Pada tanggal 23 Agustus 2008, akhirnya dia sampai juga ke stasiun kereta api Beijing. Butuh waktu 10 hari baginya untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Pada tanggal 8 September 2008, sekitar pukul 13:40 siang, saat itu di alun-alun stasiun kereta api Beijing sedang ramai, dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang di sana. Di pintu masuk stasiun, sambil memperhatikan sekelilingnya, dengan hati-hati dia memilih sasarannya, yakni seorang polisi. Dia memilih polisi dengan alasan yang sangat sederhana, di mana menurutnya jika tertangkap langsung oleh mereka, maka dia tidak akan mendapatkan perlakuan kasar. Usianya sudah hampir 70 tahun, dengan tulang tuanya, dia tidak akan mungkin bisa menahan pukulan. Dia kemudian mulai mengikuti seorang polisi kereta api, bersiap untuk mengancamnya.
Namun saat itu, polisi tersebut berjalan lebih cepat darinya, sehingga setelah mengikuti lebih kurang 50 meter jauhnya, Tasin menyerah karena kehabisan nafas. Percobaan perampokan pertama pun gagal dilakukannya. Tasin kemudian mengalihkan sasarannya kepada seorang wanita parubaya yang terlihat sangat flamboyan, seolah-olah takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah orang kaya. Tasin merasa kali ini perampokannya pasti akan lebih mulus dari sebelumnya. Dengan bermodalkan pisau dapur tua, Tasin diam-diam bergerak mendekati wanita tersebut yang sedang memegang 3 lembar uang pecahan 100 yuan atau sekitar 210.000 rupiah di tangannya. Wanita itu kaget ketika melihat ada seorang kakek tua yang sedang memegang pisau di tangan, menarik selembar uang 100 yuan dari tangannya. Yang lebih aneh lagi, setelah mengambil uangnya, alih-alih melarikan diri, kakek itu malah menatapnya dengan senyum di wajahnya. Walaupun terasa janggal, namun wanita itu tidak menanggapinya dan hanya berpikir bahwa mungkin kakek tua itu adalah orang gila. Sehingga sambil mengutuk, dia pun pergi begitu saja dari sana tanpa mempedulikan uang yang telah diambil oleh Tasin. Giliran Tasin yang merasa bingung, bagaimana bisa wanita itu tidak mempedulikannya, bahkan membiarkannya mengambil uangnya begitu saja. Andai wanita itu berteriak tadi, pasti saat ini dia sudah ditangkap oleh polisi, begitu pikirnya. Dengan perasaan kecewa, dia pun mengalihkan sasarannya pada seorang gadis muda yang bernama Afang. Saat itu Afang yang sedang mengenakan pakaian olahraga dan membawa tas ransel di belakang punggungnya, sedang berjalan menuju pintu masuk stasiun kereta api. Tepat ketika dia berjalan di dekat hamparan bunga, dia merasa ada yang menarik tasnya dan disusul 2 kali suara teriakan orang yang menyuruhnya untuk menyerahkan tas yang ada di punggungnya tersebut. Ketika membalikkan badan, dia melihat ada seorang pria tua yang sedang memegang pisau di tangannya sambil menarik tasnya sambil memintanya untuk segera berteriak minta tolong. Walaupun terasa aneh dan berpikir bahwa pria tua itu sedang bercanda dengannya, namun dia akhirnya berteriak juga. Teriakannya yang kencang mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Dengan segera, polisi yang ada di stasiun menghampiri dan mengamankan Tasin. Tasin yang dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya, meminta agar pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut mau menuliskan di berita acara pemeriksaan dengan kejahatan yang lebih serius, agar dia bisa diberikan hukuman penjara yang lebih berat dan lama. Berdasarkan hukum yang berlaku, terdapat 8 tingkatan situasi yang berkaitan dengan kejahatan perampokan dengan kekerasan. Semakin banyak bukti yang ada, maka hukuman yang diberikan juga akan semakin berat. Tasin telah memenuhi 2 bukti yang ada, sehingga dapat diberikan hukuman selama 3 tahun penjara. Pada tanggal 24 November 2008, pengadilan memutuskan bahwa Tasin dinyatakan bersalah. Namun dikarenakan motif dan tindakannya, dianggap tidak memberikan dampak sosial yang buruk terhadap masyarakat. Serta jumlah materi juga tidak besar, sehingga Tasin hanya diberikan hukuman penjara selama 2 tahun saja. Putusan pengadilan tersebut membuat Tasin merasa kecewa karena dia berharap akan diberikan hukuman penjara yang lama. Hukumannya terlalu ringan. Apa yang harus dilakukannya jika masih tidak dapat menghidupi diri sendiri setelah dibebaskan dalam 2 tahun nantinya, begitu katanya. Tasin ditahan di penjara khusus kejahatan kecil di distrik Fengtai di pinggiran kota Beijing. Tasin sangat menikmati hari-harinya selama berada di penjara. Kehidupan di penjara sangat teratur. Dia diberikan makanan bergizi 3 kali sehari, tidak seperti dulu untuk makan saja susah. Di sini setiap pagi mendapatkan sarapan bubur dengan sebutir telur rebus di atasnya. Kadang diberikan roti kukus. Dia sudah 2 tahun terakhir tidak pernah merasakan makan daging, namun di sini malah sering diberikan menu yang ada dagingnya. Saya paling suka makan pangsit, begitu katanya. Karena sudah berusia di atas 60 tahun, dia juga tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fisik. Dia mengisi waktu dengan beristirahat, membaca buku, bermain catur Cina, dan menonton televisi.
Dia bahkan rutin mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh pihak penjara secara gratis. Dalam 3 bulan pertama, berat badannya naik 5 kg. Kehidupan di penjara bisa dikatakan sebagai waktu yang paling santai dan bahagia di dalam hidupnya. Banyak teman narapidana yang kasihan dan memberikan berbagai hadiah kepadanya. Ada yang memberikan susu, telur, bahkan rokok kepadanya. Pada ulang tahunnya yang ke-70, penjaga penjara tidak hanya memberikan telur dan mie panjang umur, tapi juga menyiapkan lilin untuknya. Para narapidana merayakan ulang tahunnya, di mana hal tersebut belum pernah dialaminya selama ini. Itulah beberapa kenangan selama berada di penjara yang tidak akan pernah terlupakan selamanya oleh Tahsin. Namun sayangnya, semua kebahagiaan itu hanya berlangsung selama 18 bulan saja. Dikarenakan berkelakuan baik, akhirnya pada bulan Maret 2010, setelah hanya menjalani 1,5 tahun hukuman penjara, Tahsin akhirnya mendapatkan pembebasannya. Biasanya orang akan senang dan bahagia bisa mendapatkan kebebasannya. Namun berbeda dengan Tahsin, dia sangat sedih mendapatkan kabar pembebasannya dan malah meminta agar pengadilan memberikan hukuman kembali kepadanya. Setelah dibebaskan lebih awal dari penjara, Tahsin dikirim ke panti jompo di kota Linquan, Kabupaten Chitung, kota Hengyang, Provinsi Hunan. Namun dia tidak betah di sana dan memutuskan untuk keluar setelah hanya setahun dirawat di panti tersebut. Berkat dukungan dari pemerintah yang memberikannya subsidi bahan material sebesar 26.000 yuan atau sekitar 54,6 juta rupiah dan bantuan dari keponakannya, yakni putra dari kakak perempuannya, Tahsin berhasil membangun sebuah rumah kecil sederhana berlantai 1 di kampung halamannya, tepat di samping rumah keponakannya tersebut. Pada tahun 2020, pemerintah menaikkan uang tunjangan hari tuanya menjadi 780 yuan atau sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Sekarang hari-harinya diisi dengan berternak ayam dan bebek, menjalani hidup sehat dan menjadi seorang vegetarian, bermain catur dan mengobrol dengan teman-teman seangkatannya jika ada waktu senggang. Hidup terasa lebih bermakna sekarang. Pada tahun 2022, Tahsin yang telah berusia 83 tahun hanya memiliki satu kekhawatiran yang tersisa, yaitu tentang pemakamannya. Oleh karena itu, dia kemudian menyiapkan pemakamannya sendiri, mengeluarkan 30 yuan atau sekitar 63.000 rupiah untuk mengambil potret dirinya. Dia menginginkan pemakaman yang sederhana. Jika memungkinkan, undanglah pemain genderang setempat untuk bernyanyi selama 2 malam. Bernyanyilah untukku selama 2 malam, anggaplah hadiah ulang tahun untukku, agar keberadaanku di dunia ini tidak sia-sia, begitu pintanya. Dia berharap, kelak setelah dia tiada, ada seorang seniman yang membuat opera Cina tentang cerita petualangan hidupnya, dan dipentaskan setahun sekali di panggung desa di kampung halamannya. Dalam menjalani hidup ini, semua orang pasti akan menemui berbagai masalah dan rintangan yang datangnya silih berganti dan tidak akan sama satu dengan lainnya. Ada yang hanya mendapatkan rintangan berupa kerikil kecil, namun ada juga yang terpaksa harus melawan arus lautan yang besar dan kuat. Semua cobaan hidup itu tak jarang membuat kita mengeluh, menyalahkan keadaan dan nasib, seolah kitalah yang paling menderita. Padahal sebenarnya di luar sana tidak terhitung banyaknya orang yang jauh berada di bawah kita, jauh lebih menderita daripada kita. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu perjalanan dan kesulitan apa yang telah mereka lalui. Hidup butuh usaha dan kerja keras yang dibarengi dengan doa yang tulus. Harapan tanpa usaha adalah sebuah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui, bukan sebuah pelarian dari kenyataan hidup. Demikianlah cerita tentang kisah perjuangan hidup seorang kakek yang pantang menyerah sampai hari tuanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Pelajaran hidup apakah yang bisa didapatkan dari kisah kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan.
Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. 怎么这个太好了，也没给人，对我还不吃不喝酒不都打麻将，回家都干活都回都这样，都亲眼都这样子，不说给人男的村里边的不是俺子，都从来不赚钱。 Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan seorang istri yang menghabiskan waktunya selama 17 tahun untuk mencari para pelaku dan menegakkan keadilan untuk suaminya. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Desa Chipo adalah sebuah daerah terpencil yang berada di kota kecil Nantun, bagian dari kota Xiangcheng di Provinsi Henan, di mana penduduk desa yang tinggal di sini kebanyakan memiliki marga yang sama, yaitu marga Qi. Rata-rata penduduk desa berasal dari keluarga besar yang telah tinggal selama beberapa generasi di sini. Pada tahun 1986, saat berusia 29 tahun, Li Guiying menikah dengan mantan teman sekelasnya dulu yang bernama Qi Yuante yang berprofesi sebagai seorang guru privat. Setelah menikah, Guiying diangkat menjadi direktur urusan wanita yang bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan keluarga berencana. Selama 3 generasi, keluarga suaminya hanya memiliki seorang anak tunggal saja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara Cina kala itu. Namun setelah menikah dengan Guiying, semuanya berubah. Mereka malah memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri. Demi untuk menghidupi keluarga besarnya, Yuante berhenti bekerja dan membeli sebuah mesin pembuat paku rivet atau dikenal juga dengan sebutan paku keling. Dia juga membeli sebuah traktor untuk membantu warga membajak sawah. Mereka rela bekerja ekstra keras, banting tulang tanpa lelah, demi untuk menghidupi keluarganya. Dengan perjuangan tanpa lelah, mereka akhirnya berhasil mendapatkan penghasilan puluhan ribu yuan setiap tahunnya, sehingga kehidupan perekonomian keluarga menjadi cukup stabil. Pada tahun 1997, mereka menjadi keluarga pertama yang memiliki rumah gedung berlantai 2 yang lumayan besar dan luas di desanya. Mereka bahkan berencana untuk membangun beberapa pabrik untuk mengembangkan usaha paku rivetnya. Setelah perjuangan selama bertahun-tahun, akhirnya mereka berhasil menjadi orang terkaya di desa Chipo. Namun sayangnya, seiring kesuksesan keluarganya, banyak juga warga yang merasa iri hati melihat keberhasilan mereka. Pada tanggal 30 Januari 1998, tepat di hari ketiga perayaan Tahun Baru Imlek, sekitar pukul 19 malam, kala itu Guiying baru saja kembali dari rumah kakaknya. Setibanya di dekat pintu gerbang desa, dia melihat di sana berdiri 5 orang pria yang terdiri dari 3 orang kakak beradik yang juga merupakan tetangganya yang bernama Qi Xuesan, Qi Baosan, dan Qi Jinsan, serta 2 orang kerabat dekat mereka yang bernama Qi Haiying dan Qi Guojun. Mereka kemudian mengejek Guiying dan bahkan mulai melemparinya dengan batu bata. Guiying yang saat itu hanya berniat pulang ke rumah, tidak pernah menyangka akan tiba-tiba diserang begitu. Mereka bahkan mulai mengambil pisau dan parang besar untuk menyerang Guiying yang menyebabkannya terluka di 3 tempat, di bagian kaki dan perut yang dilakukan oleh pelaku satu, Qi Xuesan. Suami Guiying yang mendengar keributan tersebut segera mengambil sabit dan berlari keluar dari rumah menuju ke lokasi kejadian. Terjadilah perkelahian di antara mereka, namun dikarenakan jumlah yang tidak seimbang, sehingga pelaku ketiga, Qi Jinsan, berhasil melukai dada suami Guiying sebanyak 2 kali.
dan diakhiri dengan pukulan yang dilakukan oleh pelaku keempat, Chi Haiying, menggunakan skop. Setelah melihat kedua korban terkapar, mereka berlima segera kabur dari lokasi kejadian, dan bahkan malam itu juga mereka berlima meninggalkan desa Chipo. Penduduk desa yang mendengar kejadian tersebut segera berdatangan dan membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat. Namun suami Kuying yang terluka parah dan kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit. Siapakah kelima pelaku tersebut? Ada hubungan dan dendam besar apa sehingga mereka melakukan penyerangan terhadap Li Kuying dan suaminya? Rumah ketiga orang kakak beradik Chi yang menyerang Kuying adalah tetangga belakang rumah mereka. Orang tua mereka sebenarnya masih sepupuan dengan orang tua suami Kuying. Kuying yang bekerja di bagian pengurusan tentang keluarga berencana dituduh oleh pelaku 1, Chi Suesan, dan pelaku 3, Chi Jinsan telah melaporkan mereka. Pelaku 1, Chi Suesan, belakangan ini mendapatkan denda akibat melanggar kebijakan satu anak yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga dia dan saudaranya pelaku 3, Chi Jinsan, menuduh Kuying lah yang telah melaporkan mereka. Sedangkan pelaku 2, Chi Pausan, menuduh ayah suami Kuying telah mengucapkan kata yang buruk dan mencampuri urusan pernikahannya. Ketiga kakak beradik tersebut memang terkenal sebagai preman dan tukang bully. Ditambah lagi dengan adanya dendam, membuat mereka memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Kuying dan keluarganya. Sebelum melakukan aksinya, mereka mencari bantuan dari teman baik mereka yang bermaga Chi juga, yaitu pelaku 4 Chi Haiying dan pelaku 5 Chi Kuo-chun untuk menyusun rencana. Menurut pengakuan Li Kuying, dia tidak pernah melaporkan orang lain terkait hal tersebut. Dia sendiri mempunyai 5 orang anak, bagaimana mungkin dia melaporkan mereka? Itu seperti maling teriak maling. Dia sendiri akan kena batunya akibat laporannya sendiri, begitu katanya. Dia juga menunjukkan surat dari pemerintahan kota yang menunjukkan dirinya belum memberikan laporan terkait masalah jumlah kelahiran di desanya. Belakangan Kuying mengatakan sebenarnya alasan perbuatan mereka adalah iri hati atas kesuksesan keluarganya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk menyakitinya. Hal pertama yang dilakukan Kuying yang terbangun setelah menjalani serangkaian operasi adalah menanyakan tentang keadaan suaminya. Agar Kuying bisa cepat pulih dan tidak bersedih hati, keluarganya berkata bahwa suaminya terluka parah dan harus dirawat di ruang perawatan intensif yang berada di lantai 2, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjenguknya terlebih dahulu. Mereka mengatakan agar Kuying tidak perlu khawatir, karena di sana banyak dokter dan perawat. Dia hanya harus fokus memulihkan diri sendiri dulu. Setelah menjalani perawatan selama 13 hari, Kuying pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Namun setelah sampai di depan pintu rumahnya, dia merasa aneh karena tidak mendengar adanya suara mesin rivet yang bekerja seperti biasanya. Alih-alih mendapatkan sambutan keceriaan dan kebahagiaan, dia malah melihat foto suaminya berada di meja altar di tengah ruangan, di mana mertuanya sedang menangis, serta para kerabat yang berada di sana, semuanya kelihatan sedang bersedih hati. Kakinya lemas dan terjatuh ke lantai. Saat itulah dia baru menyadari bahwa suaminya telah tiada. Ternyata ketika Kuying sedang dirawat di rumah sakit, suaminya telah dimakamkan di ladang gandum yang terletak di ujung barat desa. Kuying tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Dia merasa seolah-olah seluruh langit runtuh di saat itu juga. Anak mereka yang paling besar berusia 11 tahun, sedangkan yang paling kecil baru berusia 3 tahun. Selain kelima anak yang masih kecil, juga terdapat orang tua yang harus dijaga, membuat Kuying benar-benar merasakan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa. Namun walaupun harus berjuang sendiri dan mengalami banyak kesulitan, tapi Kuying tidak menyerah sama sekali. Demi untuk anak-anaknya, dia harus bangkit dan melanjutkan hidup. Di depan makam suaminya, Kuying bersumpah untuk membalas budi terhadap semua kebaikannya selama ini, akan menjaga dan membesarkan kelima anaknya dengan baik. Dia juga berjanji akan mencari keadilan untuk suaminya dengan membawa para pelaku ke pengadilan.
Di hari kejadian, kantor kepolisian kota Xiangcheng telah mengirimkan petugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan mereka telah menyatakan bahwa itu adalah sebagai serangan yang disengaja yang mengakibatkan kematian. Polisi juga telah mengetahui identitas dari kelima tersangka yang telah melarikan diri pada malam itu juga. Guiying selama ini berpikir bahwa menangkap seorang pelaku kejahatan hanyalah seperti yang sering dia lihat di acara televisi, di mana penjahat melarikan diri, dikejar oleh polisi dengan menggunakan kendaraannya. Polisi berhasil menangkapnya dan cerita pun selesai. Namun ternyata setelah lebih dari sebulan sejak keluar dari rumah sakit, dia belum mendengar kabar apapun dari pihak kepolisian terkait kemajuan dalam penyelidikan kasus yang menimpa suaminya. Dia kemudian pergi ke kantor kepolisian untuk menanyakan apakah mereka telah menemukan jejak para pelaku. Tapi jawaban yang diterima sangatlah mengecewakannya. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akan keberadaan para pelaku. Negara Cina begitu besar, itu sama saja seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Guiying malah disuruh sabar menunggu kabar saja, atau jika dia memiliki petunjuk tentang para pelaku, maka dipersilakan untuk memberitahukan hal tersebut kepada mereka, dan tentu nanti mereka akan pergi menangkapnya. Sebuah jawaban yang rasanya tidak masuk akal dan tidak profesional sama sekali dari pihak kepolisian saat itu. Guiying beberapa kali pergi bolak-balik ke kantor polisi, namun tetap mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Tiada kemajuan sama sekali. Demi untuk membalaskan dendam dan mendapatkan keadilan secepatnya, Guiying akhirnya menetapkan hati dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri akan keberadaan para pelaku. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dia tidak memiliki pengalaman apapun tentang hal itu. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tentu tidak mungkin bisa begitu saja menemukan para pelaku. Dia membutuhkan banyak bantuan. Dia mengetahui para penduduk desa banyak yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan juga pulang setiap tahunnya ke desa. Karena itu, dia pun mencoba meminta bantuan kepada mereka. Dia yakin di dalam pelariannya, para pelaku juga pasti mencari pekerjaan demi untuk menghidupi diri. Oleh karena itu, dia membawa kelima anaknya mendatangi rumah penduduk desa satu persatu dan menceritakan bahwa kini hanya tinggal dirinya sendiri dan kelima anaknya yang masih kecil, sedangkan ayah mereka telah tiada akibat perlakuan kelima pelaku. Dia memohon kepada mereka jika menemukan petunjuk apapun terkait kelima orang tersebut agar memberitahukan kepadanya. Dia berjanji apabila para pelaku berhasil tertangkap dan kelak jika anak-anaknya telah dewasa, pasti tidak akan melupakan jasa para penduduk desa dan akan membalas segala kebaikan mereka. Dikarenakan Guiying di desa lumayan dikenal orang, sehingga para penduduk desa banyak yang merasa kasihan dan bersedia membantunya. Usahanya tidak sia-sia. Lebih dari setengah bulan kemudian, Guiying akhirnya mendapatkan petunjuk penting. Seorang penduduk desa yang bekerja di kota Beijing secara diam-diam memberitahukan kepadanya bahwa dia melihat pelaku satu yang bernama Qi Xuesan sedang bekerja di lokasi konstruksi yang berada di distrik Fangshan, sekitar 38 km di sebelah barat daya pusat kota Beijing. Mendengar kabar tersebut, Guiying segera pergi ke kantor kepolisian Xiangcheng untuk meminta mereka segera melakukan penangkapan. Namun sayangnya, bukannya segera bertindak, Guiying malah ditanya tentang kepastian lokasi pelaku. Karena jika setelah mereka pergi dan ternyata pelaku tidak berada di sana, maka hanya akan menghabiskan waktu saja. Kecewa mendapatkan jawaban tersebut, karena takut pelaku akan melarikan diri, Guiying segera bertindak cepat. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri ke sana. Malam itu juga, dia membawa selimut, spray, dan beberapa pakaian, dan langsung berangkat menggunakan kereta api menuju kota Beijing yang belum pernah dikunjunginya selama ini. Beijing adalah ibu kota negara Tiongkok yang merupakan kota terbesar kedua setelah kota Shanghai dari segi jumlah populasi di perkotaan. Sehingga perjalanannya kali ini tentu tidaklah mudah, hanya bermodalkan nekat dan tekad yang kuat saja
dia memberanikan diri untuk pergi sendirian ke sana. Seorang wanita pedesaan yang tidak tahu jalan sama sekali, tidak memiliki kerabat yang dapat membantunya di sana, tentu bukan perkara mudah untuk menemukan orang yang dicari. Setibanya di kota Beijing, sebuah kota yang sangat asing baginya, dia terpaksa harus bertanya terus di sepanjang jalan. Hanya makan beberapa roti kukus jika lapar, minum dari air keran yang ada di sepanjang jalan. Setelah mengalami banyak kesulitan, akhirnya berhasil juga sampai ke lokasi konstruksi yang dimaksud. Kuying tentu saja tidak langsung masuk ke dalam lokasi konstruksi begitu saja, tapi selama beberapa hari dia melakukan penyamaran terlebih dahulu. Usahanya berhasil. Akhirnya dia melihat pelaku satu, Chi Sui-san, memang benar berada di dalam lokasi tersebut. Dia segera pergi ke kantor kepolisian setempat di kota Beijing dan menceritakan semua kejadian yang telah menimpa suaminya. Polisi Beijing segera mengirimkan petugas ke lokasi konstruksi dan akhirnya Sui-san pun berhasil ditangkap pada tanggal 2 Maret 1998. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, Kuying mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku dua, Chi Pao-san, yang berada di kota Kuqiao, sebuah kota setingkat kabupaten yang berada di provinsi Shanxi. Mendengar kabar tersebut dengan menggunakan metode yang sama, Kuying segera berangkat ke kota Shanxi. Setelah berhasil memastikan keberadaan Pao-san, polisi segera melakukan penangkapan terhadapnya. Kedua pelaku akhirnya dinyatakan bersalah karena telah sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman masing-masing 15 tahun penjara. Dalam waktu setengah tahun, Kuying telah berhasil menemukan dan menangkap kedua pelaku. Hal tersebut membuatnya berpikir tidak akan terlalu sulit untuk menemukan ketiga pelaku lainnya. Namun kenyataannya, lebih dari 2 tahun setelah hukuman diberikan kepada kedua pelaku yang tertangkap, pihak kepolisian masih belum juga menemukan jejak ketiganya. Kuying sendiri juga belum mendapatkan petunjuk sama sekali. Pada musim gugur tahun 2000, terdapat rumor yang mengatakan bahwa pelaku ketiga, Chi Jin-san, berada di Xinjiang. Tanpa membuang waktu, dengan hanya bermodalkan 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah, Kuying segera berangkat ke Urumqi, ibu kota dari Xinjiang, dengan menggunakan kereta api yang memakan waktu sekitar 30 jam perjalanan. Setibanya di sana, dia mendapatkan kabar pelaku telah meninggalkan lokasi tersebut sebelum dia sampai. Lebih sialnya lagi, ketika berada di kereta api, dia kehilangan dompet beserta seluruh isinya yang membuatnya terpaksa menjadi pengemis yang meminta belas kasihan. Dia juga mengumpulkan botol air dan rongsokan untuk dijual, tidur dan berteduh di kolong jembatan, melakukan pekerjaan sambilan demi untuk bertahan hidup di sana. Setiap ada waktu, dia akan bolak-balik ke kota Urumqi dan juga Yili untuk mencari keberadaan pelaku, namun tidak mendapatkan petunjuk apapun. Setelah tidak mendapatkan hasil sama sekali, Kuying terpaksa harus balik kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, dia membeli banyak sekali buku-buku yang berkaitan tentang hukum, mempelajari semua hal yang berhubungan dengan masalah penyelidikan kriminal, termasuk kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga tentang hukum pidana. Meja di rumahnya penuh dengan buku-buku tentang kriminologi dan investigasi kriminal. Sebagai hasilnya, dia mengetahui banyak tentang hukum, tentang bagaimana cara mendeteksi keberadaan para pelaku kejahatan. Dia bahkan meminta bantuan kepada kakaknya untuk pergi ke Xinjiang bersama suaminya untuk bekerja di sana, untuk melakukan penyamaran dan pengintaian jangka panjang. Dia juga menjadikan para tetangganya yang bekerja di luar desa sebagai informan untuknya. Demi untuk menemukan ketiga pelaku yang tersisa, asalkan mendapatkan sedikit petunjuk saja, tidak peduli benar atau tidak informasi tersebut, dia akan langsung pergi mengeceknya sendiri. Hal itu membuatnya setiap tahun pergi ke 7-8 provinsi beberapa kali dalam setahun. Setiap tahun menghabiskan waktu 4-5 bulan. Penyelidikannya tentu tidak berjalan mulus seperti keinginannya. Setiap kali dia merasa sudah dekat dengan para pelaku,
namun tidak pernah bisa menangkapnya. Hal tersebut dikarenakan walaupun banyak penduduk desa yang memberikan informasi kepadanya, namun tentu saja ada juga keluarga dan para kerabat pelaku yang memberikan kabar secara diam-diam kepada mereka agar segera melarikan diri dari lokasi tempat persembunyian. Kuing menyadari hal tersebut sehingga dia pun membawa keluarganya pindah keluar dari desa Chipo dan menyewa sebuah tempat di pinggiran kota Xiangcheng dan kembali membuka usaha paku rivetnya. Dia menitipkan 3 orang anaknya yang lebih kecil kepada kerabatnya selama dia pergi melakukan penyelidikan, sedangkan putra pertama dan kedua masing-masing bergantian masuk sekolah selama 2 tahun. Anak yang kebetulan tidak sekolah tinggal di rumah membantu mengurus usaha paku rivetnya. Kuing sering mendapatkan protes dari para anak-anaknya yang berharap agar ibunya tidak pergi meninggalkan mereka lagi. Bahkan banyak orang-orang yang memintanya agar menyerah, melupakan keinginannya untuk mencari para pelaku, melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun dia tidak dapat menghilangkan rasa sakit di dalam hatinya. Dia akan membuat para pelaku mendapatkan ganjarannya. Dengan dukungan keluarga dan orang tua, dia tidak akan pernah menyerah dan akan mencari keadilan untuk suaminya. Dia percaya selama mereka tidak kabur ke luar negeri, maka pasti akan dapat ditemukan. Tidak terasa, 12 tahun telah berlalu sejak kematian suaminya. Penyelidikan yang dilakukan tanpa mengenal kata lelah akhirnya menemukan setitik cahaya terang. Pada tahun 2010, pelaku 1, Chi Sue-san, dan pelaku 2, Chi Pao-san, yang dihukum 15 tahun penjara, akhirnya mendapatkan kebebasannya lebih awal setelah hanya menjalani hukuman selama 12 tahun. Tidak lama setelah keluar dari penjara, mereka berencana membangun sebuah rumah baru di desa Chipo. Tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan Kuing. Bagaimana bisa mereka telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan baru saja keluar dari penjara bisa mempunyai cukup banyak uang untuk membangun rumah baru. Kemungkinan kakak tertua mereka, yakni pelaku 3, Chi Chin-san, yang sedang berada di dalam pelarian, telah secara diam-diam mengirimkan uang kepada mereka. Dengan keahliannya dalam melakukan penyelidikan yang dipelajarinya dari buku, akhirnya Kuing berhasil mendapatkan catatan panggilan telepon pelaku 1, Chi Sue-san. Setelah diselidiki, akhirnya ditemukan sebuah nomor telepon yang berasal dari daerah Xinjiang, di mana nomor telepon tersebut sering menelponnya di tengah malam dengan percakapan yang lumayan lama. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya orang yang mengatakan pelaku 3 kemungkinan berada di Xinjiang, sehingga semakin menambah kecurigaan bahwa dialah pemilik nomor tersebut. Kuing segera melaporkan penemuan tersebut kepada kepolisian Xiangcheng dan memberikan nomor telepon yang didapatnya kepada mereka untuk diselidiki lebih lanjut. Polisi melakukan penyelidikan di berbagai bank yang ada di kota Xiangcheng dan berhasil menemukan keterkaitan antara nomor telepon yang diberikan oleh Kuing dengan rekening yang dimiliki oleh ibu dari pelaku 3. Mereka segera mengirimkan nomor telepon tersebut kepada kepolisian Urumqi di Xinjiang untuk meminta bantuan dalam penyelidikan. Dengan cepat kepolisian Xinjiang segera mengetahui keberadaan buronan tersebut dan secara diam-diam mengirimkan fotonya kepada kepolisian Xiangcheng. Kuing yang dipanggil untuk mengidentifikasi foto tersebut dengan cepat mengenalnya. Dialah pelaku utama yang telah buron selama 13 tahun. Dialah yang menggunakan pisau untuk melukai dan menyebabkan kematian suaminya. Pada bulan Maret 2011, setelah buron selama 13 tahun, akhirnya pelaku 3, Chi Chin-san, berhasil ditangkap di distrik Tongsan, kota Urumqi di Xinjiang. Pada tanggal 6 Januari 2012, dia diberikan hukuman mati pada persidangan pertamanya. Namun sayangnya, putusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan. 3 tahun kemudian, pada bulan Juli 2015, oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kota Zhoukou Provinsi Henan, pelaku 3, Chi Chin-san, dijatuhi hukuman mati dengan mendapatkan penangguhan selama 2 tahun, serta keringanan terbatas. Tentu saja Kuing merasa sangat kecewa dengan keputusan pengadilan tersebut yang dianggapnya tidak adil. Pelaku tidak ada niat baik untuk menyerahkan diri, bahkan telah buron selama 13 tahun.
Hanya dikarenakan tidak adanya bukti fisik senjata yang digunakan dalam kasus tersebut, membuat pelaku mendapatkan keringanan hukuman. Pada bulan April 2015, saat Quing pulang ke kampung Chipo untuk berziarah ke makam suaminya, dia mendengar kabar yang mengejutkan. Seorang warga desa memberitahukan kepadanya bahwa selama di dalam pelariannya, pelaku 4, Chi Haiying, telah mengganti namanya menjadi Chi Haoqi, dan dia bahkan telah kembali ke desa untuk mengajukan kartu identitas anaknya. Dari hasil pemeriksaan terkait hal itu, Quing akhirnya mengetahui bahwa ternyata pada awal tahun 2009, selain adanya pergantian kartu keluarga, nama pelaku 4 juga telah diganti menjadi Chi Haoqi. Bukan itu saja, ternyata tahun lahirnya juga telah diganti dari tahun 1973 menjadi tahun 1972. Foto di dalam kartu keluarga juga telah berubah, dulunya mengenakan kemeja putih, jas, dan dasi. Quing merasa aneh bagaimana bisa seorang buronan masih berani pulang ke rumah, mengganti nama, dan bahkan meminta kartu identitas baru tanpa ketahuan sama sekali. Sungguh sangat tidak masuk akal. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, dikatakan bahwa pada tahun 1999, saat itu diperkenalkan formulir pendaftaran penduduk tetap yang baru. Namun dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga sejak saat itu, mereka mendapatkan bantuan dari aparat desa setempat untuk melakukan pencatatan statistik. Saat itu ayah pelaku 4 adalah salah satu petugas yang ditugaskan untuk mengurus hal tersebut. Ketika melakukan pengisian formulir kependudukan, dia mengubah semua data-data tentang anaknya. Pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas pendaftaran penduduk saat itu tidak menyadarinya, sehingga terjadilah kesalahan fatal tersebut. Selain masalah itu, ternyata data dan informasi tentang pelaku 4 dan 5 sebagai buronan yang dicari selama 17 tahun tidak terdapat di dalam situs keamanan publik. Sejak awal tahun 1999, pihak Kementerian Keamanan Publik telah meminta agar semua buronan dimasukkan ke dalam situs online agar mempermudah dalam pencariannya. Polisi mengatakan bahwa nama mereka memang terdaftar, hanya saja dikarenakan saat itu mereka tidak memiliki foto kedua pelaku, sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan mereka ke dalam situs tersebut. Selain semua itu, yang lebih aneh dan gila lagi, pelaku 5, Chi Kuo-chun, yang sedang menjadi buronan saat itu, ternyata bisa memiliki seorang putra dari istrinya yang sedang berada di desa, yang tidak ikut melarikan diri dengannya saat itu. Kasus suami Quing terjadi pada tanggal 30 Januari 1998, sedangkan berdasarkan catatan sipil, putra pelaku 5 lahir pada bulan Juni 1999. Itu berarti 18 bulan setelah kejadian, istrinya melahirkan seorang putra, di mana itu juga berarti 6 bulan setelah melarikan diri, dia masih bisa tidur seranjang dengan istrinya. Dia bahkan dikabarkan sering sekali pulang ke rumahnya dan tinggal di sana untuk beberapa waktu tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, istri dan anaknya telah pindah dan dikabarkan seluruh keluarganya telah berkumpul bersama kembali. Dihadapkan pada kenyataan ini, membuat Quing merasa geram, sakit hati, dan kecewa. Bertahun-tahun dia mencoba mencari para pelaku, ternyata terkendala masalah yang begitu besar. Dia kemudian memutuskan untuk mengajukan petisi kepada pihak otoritas tingkat atas yang lebih tinggi untuk mencari keadilan. Ketika dia mengajukan petisi di kota Beijing, seseorang menasehatinya untuk mencari bantuan dari media elektronik. Usahanya membuahkan hasil. Pada tanggal 7 November 2015, sebuah stasiun televisi dari Provinsi Henan menyiarkan tentang kisah perjuangannya dalam mencari para pelaku. Kisahnya yang penuh keharuan, perjuangan, dan inspirasi berhasil menarik perhatian publik dan para jurnalis dari media nasional berdatangan ke desa Chipo untuk menemui dan mewawancara Quing dan menyebarkan ceritanya. Sehari setelah tayangan tersebut, kepolisian Xiangcheng membentuk tim khusus dan berangkat menuju ke kota Beijing. Kurang dari seminggu kemudian, pada tanggal 13 November 2015,
dengan bantuan dari kepolisian distrik Tongzhou di kota Beijing. Mereka akhirnya berhasil menemukan dan menangkap pelaku 4, Chi Haiying, di tempat persembunyiannya. Pada dini hari, tanggal 3 Desember di tahun yang sama, pelaku terakhir, Chi Kuo-chun, berhasil ditangkap di sebuah rumah di pemukiman kota Xinjiang. Pelaku 4 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan pelaku 5 diberikan hukuman 15 tahun penjara. Setelah 17 tahun, akhirnya kelima buronan berhasil ditangkap dan mendapatkan ganjaran atas segala perbuatannya. Kuying merasa lega karena ketekunannya selama sekian belas tahun akhirnya terbayarkan juga. Dia akhirnya berhasil memenuhi janjinya kepada almarhum suaminya. Selama 17 tahun pengejaran, setiap kali Kuying merasakan kesedihan, kekecewaan, kebuntuan dalam mencari para pelaku, dia akan mengunjungi makam suaminya, menangis dan merengek seperti anak kecil di depan pusara suaminya. Setelah semua unek-uneknya dikeluarkan, barulah dia merasa lega dan kembali melanjutkan pencarian. Pada bulan Desember 2015, setelah semua pelaku berhasil tertangkap, Kuying kembali mengunjungi makam suaminya untuk melaporkan berita bahagia tersebut. Akhirnya setelah penderitaan yang berkepanjangan, kini seluruh keluarganya akan memasuki babak baru dalam hidup mereka. Dari awal kisahnya ditayangkan di stasiun televisi sampai dengan tertangkapnya dua pelaku terakhir hanya memerlukan waktu 27 hari saja. Andaikan sejak awal pihak kepolisian mengerahkan seluruh upaya mereka, Kuying tidak harus mengorbankan waktunya sampai begitu lama. Kuying bahkan tidak mengingat sudah berapa kali polisi yang menangani kasus suaminya menutup telepon darinya, berapa banyak pesan teks yang dia kirim tidak mendapatkan tanggapan, berapa kali mereka tidak peduli kepadanya. 10 kereta kuda tidak akan mampu mengangkut keluhan dan kepahitan yang saya alami selama ini, begitu katanya. Walaupun Kuying merasa bersyukur, akhirnya semua pelaku telah berhasil tertangkap. Namun sejak berusia 40 tahunan awal sampai hampir 60 tahun, dia tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Penderitaan dan pengorbanan yang dirasakan oleh keluarganya, terutama kelima anaknya, sangatlah besar. Dia meminta maaf kepada semua anak-anaknya karena hanya memiliki sedikit waktu untuk menemani mereka saat mereka tumbuh dewasa. Andai saja 17 tahun yang lalu, semua pelaku berhasil ditangkap, tentu saja mereka tidak perlu melalui semua kepahitan itu. Nah,你家吵了多大的罪？俺的孩子们受多大的影响？亲眼跑，我快陪他跑，俺孩子不受影响吗？我精神不受损失吗？ Dikarenakan kasus Kuying banyak mendapatkan perhatian publik, akhirnya Biro Keamanan Publik Provinsi Henan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Terdapat dugaan kelalaian dalam menangani masalah pengelolaan pencatatan sipil, sehingga seluruh petugas terkait mendapatkan sanksi dan tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketenaran Kuying telah menarik perhatian banyak orang, terutama dari desa-desa tetangga yang memiliki kasus yang tidak terpecahkan ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mereka mengunjungi rumahnya, berharap dapat meniru kesuksesannya dan meminta nasihat darinya. Kuying meminta mereka untuk mempelajari hukum dan melindungi diri mereka sendiri dengan hukum. Kuncinya adalah pantang menyerah dan harus gigih dalam melakukan sesuatu. Kuying juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya selama ini. Sekarang kelima anaknya telah dewasa, 4 dari mereka telah bekerja di bidang layanan masyarakat. 3 dari anaknya telah lulus dari universitas mengambil jurusan hukum, sesuai dengan permintaan Kuying. Kuying memberitahukan kepada mereka untuk menjadi penegak hukum, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menegakkan keadilan. 太苦太累了，跟谁说这个法律不是印在书本上，又不是刻在石头上，但是刻在每一个公民的
Kisah Li Kuying mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang mematuhi disiplin dan hukum yang berlaku. Janganlah pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena walaupun melarikan diri dan bersembunyi sampai ke ujung dunia sekalipun, suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan tertangkap juga. Demikianlah cerita tentang harapan dan perjuangan tiada henti seorang ibu rumah tangga biasa yang dijuluki detektif petani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apa kira-kira pelajaran berharga yang dapat kita simpulkan dari perjuangan seorang Li Kuying? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Meski tak pandai bicara cinta, pun tak mahir mengurai air mata, namun seorang ayah tak akan pernah lupa menyebut nama anak-anaknya dalam tiap doanya. Surga mungkin tidak terletak di telapak kaki ayah, tapi seorang ayah tetap akan menjadi pahlawan anak-anaknya. Ayah mungkin jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak, namun dia mencintai keluarganya dengan caranya sendiri. Ketabahan seorang ayah dalam menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sebagai sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Dia berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Namun apakah yang akan dilakukan seorang ayah andai mengetahui anak satu-satunya telah disakiti orang lain dan bahkan pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya? Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah yang menghabiskan waktu selama belasan tahun dan juga seluruh hartanya demi untuk mencari pelaku dan menegakkan keadilan untuk putra semata wayangnya. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Fujian, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Sekitar pukul 14 siang, tanggal 6 September 2001, Wang Linyi yang berusia 17 tahun sedang bermain biliar bersama temannya yang bernama Wu Feng di salah satu tempat biliar yang berada di Jalan Xiangkao, kota Fuqing, Provinsi Fujian. Beberapa saat kemudian, datanglah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang siswa SMA berusia 18 tahun yang bernama He Lita, yang langsung menghampiri Lin Yi dan terjadi kontak fisik di antara kedua kelompok tersebut. Dikarenakan perbedaan jumlah, tentu saja Lin Yi dan Wu Feng tidak dapat berbuat banyak. Lin Yi pun meminta maaf kepada He Lita, namun He Lita yang marah tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau buah yang dibawanya dan langsung menyerangkannya ke tubuh Lin Yi berkali-kali, yang menyebabkan Lin Yi terluka di bagian bahu dan punggungnya, sedangkan Wu Feng hanya menderita luka ringan saja. Melihat Lin Yi tergeletak tak berdaya, He Lita dan teman-temannya segera kabur dari lokasi kejadian. Lin Yi yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya, salah satu tikaman yang dilakukan oleh He Lita menembus aorta toraksnya, sehingga menyebabkan Lin Yi kehilangan banyak darah dan tidak dapat diselamatkan. Ibu Lin Yi yang bernama Cheng Liyin terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh saat mendengar kabar kematian putranya itu. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjalankan bisnis di negara Jepang dan berencana akan menyerahkan bisnisnya kelak kepada Lin Yi, satu-satunya putra mereka dalam keluarga Wang. Namun tanpa terduga, kematian Lin Yi menghancurkan semua harapan mereka. Ketika Wang Guohua yang saat itu sedang berada di kota Tokyo mendengar berita duka bahwa putranya telah meninggal, dia langsung pingsan karena tidak dapat menahan kesedihannya. 4 hari kemudian, Guohua kembali ke negara Tiongkok dan begitu melihat tubuh putranya yang terbujur kaku,
dia tidak dapat menahan amarahnya dan berteriak penuh emosi menanyakan siapakah pelakunya, siapa yang telah begitu tega menghabisi putra tercintanya. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi yang menerima laporan mengenai kejadian tersebut, diketahui bahwa ternyata semua berawal dari masalah perselisihan kecil di antara mereka berdua saja. Pada tanggal 31 Agustus 2001 malam, terjadi pertengkaran antara Helita dan Linie karena masalah sepele di pintu masuk ruang biliar di kota Fuqing, di mana saat itu Helita sempat terluka karena mendapatkan pukulan dari Linie. Karena merasa dendam, 6 hari kemudian, dia mengumpulkan lebih dari 10 orang teman untuk melakukan pembalasan, sehingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan kematian Linie. Namun saat polisi tiba di kediaman keluarga He untuk melakukan penangkapan, ternyata dengan ditemani oleh ayahnya yang bernama He Taoming dan juga bantuan dari kerabatnya yang bernama Xie Fei. Helita malam itu juga telah melarikan diri ke provinsi Guangdong dan kemudian berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Sejak kepergian putranya, Kohwa sangat terpukul sekali. Dia berubah menjadi sosok yang pendiam dan lebih suka menyendiri, menangis setiap hari meratapi nasibnya yang menyedihkan. Rasanya hidup tidak memiliki tujuan lagi. Semua kegigihan dan perjuangannya selama ini sia-sia belaka. Namun untunglah setelah beberapa lama berduka dan mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa tersangka Helita yang melarikan diri belum juga tertangkap, Kohwa akhirnya tersadar bahwa dia tidak boleh hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun juga. Dia bersumpah akan melacak keberadaan Helita dan mencari keadilan untuk putranya. Itulah satu-satunya tujuan hidupnya sekarang. Dia harus bisa menemukan orang yang telah menghilangkan nyawa anaknya tersebut. Walaupun itu berarti dia harus menghabiskan seluruh sisa hidupnya sekalipun. Dia mengetahui bahwa He Taoming menjalankan usaha perikanan di sebuah toko yang berada di pasar setempat. Kohwa tidak percaya bahwa ayah dan anaknya tersebut tidak akan pulang ke sana suatu hari nanti, sehingga dia membawa foto mereka dan secara diam-diam mengawasi toko milik keluarga He tersebut. Mengingat para tersangka mungkin muncul pada malam hari, Kohwa sering memarkirkan mobilnya di pinggir jalan di dekat toko tersebut pada malam hari. Tidak peduli cuaca sedang berangin atau hujan badai, dia setiap hari selalu pergi ke sana untuk melakukan pengintaian. Namun sayangnya, selama 4 tahun berturut-turut, Kohwa tidak pernah melihat sosok Helita maupun ayahnya, sehingga dia mulai bertanya-tanya di dalam hati, mungkinkah kedua orang itu telah pergi ke luar negeri? Oleh karena itu, jika dia mendengar sedikit petunjuk, tidak peduli benar atau salah informasi tersebut, dia akan langsung pergi untuk mengeceknya sendiri. Hal itu membuatnya, selain mencari ke berbagai provinsi di dalam negeri, dia juga sering berpergian ke luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Myanmar, dan Singapura. Selama periode ini, Kohwa menderita sakit pinggang yang parah, namun itu tidak membuatnya mengurungkan niatnya sedikit pun. Dia bahkan menjual villa dan properti lainnya, menceraikan istrinya, dan berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dia sedang melakukan bisnis di luar kota. Semua dikorbankannya hanya agar pelakunya dapat ditangkap sesegera mungkin. Sementara itu, kepolisian Fuqing juga tidak berpangku tangan begitu saja. Mereka tidak pernah menyerah dalam melacak keberadaan Helita. Walaupun memerlukan waktu belasan tahun, namun usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada akhir September 2017, berdasarkan teknologi perbandingan dan pengenalan wajah canggih yang digunakan, polisi berhasil menemukan ada seorang pria yang terlihat sangat mirip dengan Helita. Namun pria yang bernama Chu Qin yang itu sudah menikah dan memiliki seorang anak di kota Shenzhen, provinsi Guangdong. Tentu saja, sekecil apapun kemungkinannya, pihak kepolisian tidak mau kehilangan jejak dan segera melakukan penyelidikan lanjutan dengan mendatangi rumah pria tersebut pada tanggal 30 September 2017. Dari hasil interogasi yang dilakukan, akhirnya pria berusia 34 tahun itu mengakui bahwa dialah Helita, orang yang telah menghabisi Linie pada 16 tahun yang lalu. Helita pun segera ditangkap dan ditahan saat itu juga.
Atas usul pengacaranya, Halita membujuk agar ayahnya mau menyerahkan diri. Namun Halita tidak berhasil menghubungi He Taoming karena ponselnya tidak aktif. Halita kemudian menyampaikannya kepada istrinya, dan akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2017, dengan didampingi oleh anggota keluarganya, He Taoming akhirnya menyerahkan diri ke kantor kepolisian kota Fuqing, Provinsi Fujian. Pada bulan Juni 2018, jaksa melakukan tuntutan terhadap Halita atas perbuatannya yang secara sengaja telah mencederai Wang Linyi hingga menyebabkan kematiannya. Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, membentuk panel kolegial sesuai dengan hukum dan lebih dari 9 bulan kemudian mengadakan sidang publik terhadap kasus tersebut pada tanggal 29 Maret 2019. Kasus yang dikenal dengan sebutan 16 tahun pengejaran seorang ayah dari Fujian atas kasus pembunuhan putranya tersebut disiarkan secara langsung di China Trial Publicity Network. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa akibat perselisihan sepele, Halita menyiapkan dan membawa pisau ke tempat kejadian perkara, sehingga menyebabkan satu orang meninggal dan satu lagi mengalami luka ringan. Fakta pidana jelas dan memiliki cukup bukti. Konsekuensi kejahatannya serius. Tindakan penganiayaan hingga menyebabkan kematian adalah tindakan perampasan hak hidup orang lain. Halita juga telah sengaja menyembunyikan namanya, menggunakan identitas orang lain, dan buron selama 16 tahun, sehingga cukup lama untuk menghindari tuntutan pidana. Ditambah lagi, selama dalam persidangan, Halita selalu mengelak untuk mengaku bersalah dan tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali. Terdakwa He Taoming mengetahui bahwa putranya Halita adalah seorang penjahat dan membantunya melarikan diri, menyediakan tempat persembunyian, dan tinggal bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Perilakunya dalam menyembunyikan penjahat adalah merupakan kejahatan yang serius. Sementara itu, pengacara pembela Halita menegaskan bahwa Wang Linyi dan temannya yang telah terlebih dahulu melakukan pengeroyokan kepada Halita hingga menyebabkannya mengalami cedera. Di dalam persidangan, Halita memiliki sikap yang baik dan jujur dalam mengakui kesalahannya, dan dia juga telah berhasil membujuk ayahnya agar mau menyerahkan diri, di mana itu merupakan pelayanan yang berjasa sehingga dapat diberikan hukuman yang lebih ringan atau mendapatkan pengurangan hukuman. Namun pengadilan menyatakan bahwa pelayanan yang berjasa harus bersifat pribadi, sehingga perilaku Halita yang menyampaikan keinginannya melalui istrinya tidak memenuhi syarat untuk dianggap berjasa. Di dalam persidangan, dia menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga korban dengan mengatakan, "Saya masih muda dan ceroboh saat itu. Saya telah melakukan kesalahan besar yang menyebabkan kerugian besar bagi kedua keluarga. Di sini saya memohon maaf kepada keluarga korban." Di sisi lain, pengacara pembela He Taoming percaya bahwa He Taoming menyerah secara sukarela dan bahwa kejahatannya dalam menyembunyikan Halita dimotivasi oleh keinginannya untuk melindungi putra dan juga keluarganya. Dia telah berusia 65 tahun, sehingga hukuman penjara akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Pengacara berharap agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada He Taoming. Pada sore hari, tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan putusan tingkat pertama, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou, terdakwa Halita dinyatakan terbukti bersalah, telah melakukan penganiayaan yang disengaja, dan dijatuhi hukuman mati dengan hukuman percobaan selama 2 tahun, dan dicabut hak politiknya seumur hidup, serta diharuskan membayar biaya kompensasi sipil sebesar 819.535 yuan, atau sekitar 1,78 miliar rupiah kepada kedua orang tua korban. Sementara He Taoming dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman selama 4 tahun 6 bulan kurungan penjara. Namun Wang Kohua dan mantan istrinya Cheng Liyin mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan kompensasi apapun dan berapapun jumlahnya. Mereka hanya ingin agar terdakwa membayar dengan nyawanya. Pada pukul 15:25, Wang Kohua keluar dari pengadilan, alisnya berkerut dan ekspresinya terlihat sangat lelah. "Saya masih belum puas dengan penangguhan hukuman mati. Saya tidak menginginkan kompensasi berapapun. Saya akan terus mengajukan upaya banding di masa depan," begitu katanya.
Pada tanggal 11 November 2019, dalam putusan tingkat kedua Pengadilan Tinggi Provinsi Fujian menyatakan bahwa berdasarkan penyebab kasus proses kejahatan, tidak ada bukti bahwa Helita mempunyai niat yang disengaja. Kasus ini timbul karena perselisihan mengenai hal-hal sepele. Helita saat itu masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 sekolah menengah atas dan baru berusia di atas 18 tahun ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, permohonan Wong Ko-hwa untuk mengubah hukuman menjadi pembunuhan yang disengaja ditolak, upaya banding dibatalkan, dan keputusan awal tetap ditegakkan. Dalam kasus penuntutan publik, korban dan keluarganya mempunyai hak untuk mengajukan banding atas ganti rugi perdata yang tidak disengaja. Namun undang-undang tidak mengatur bahwa pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan banding atas putusan pidana. Sayang sekali permohonan banding tersebut ditolak. Mungkin pengadilan masih merasa sulit menentukan motif pelaku saat melakukan kejahatan tersebut. Kata pengacara Chen Jianhua dari firma hukum Fujian Sangseng yang merupakan pengacara Ko-hwa. Ko-hwa mengaku masih merasa sedikit menyayangkan putusan sidang kedua tersebut karena dia selalu berharap Helita akan dijatuhi hukuman mati dan segera dieksekusi secepatnya. Pengejaran Wang Ko-hwa selama 16 tahun terhadap Helita akhirnya berakhir sudah, tapi sayangnya hal tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa putranya telah tiada. Setelah sekian tahun melakukan pelacakan dan pengejaran ke seluruh negeri dan sekarang tiba-tiba berhenti, Wang Ko-hwa tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengisi kekosongan di hatinya. Demikianlah cerita tentang perjuangan tiada henti seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi mencari keadilan untuk putra tercintanya. Masa-masa remaja adalah salah satu masa yang paling berkesan, mulai dari jatuh cinta pertama kali, menjalin persahabatan yang seru, dan suka mencoba berbagai hal baru. Masa remaja juga menjadi fase pencarian jati diri, mempunyai emosi yang labil, galau, dan bimbang ketika ada masalah datang. Para remaja cenderung memiliki semangat yang berapi-api, namun jika diibaratkan dua mata pisau, selain bisa menjadi senjata ampuh dalam berjuang meraih impian dan cita-cita, semangat itu juga bisa jadi bumerang yang mencelakakan diri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari lingkungan dan orang terdekat yang memberikan aura positif agar tetap semangat dalam menghadapi segala rintangan dan menjalani hidup dengan baik. Bersikap bijaklah dalam setiap langkah kita, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang hukuman yang diberikan kepada terdakwa? Dari awal telah membawa sebilah pisau, apakah itu bukan termasuk kejahatan yang direncanakan? Bersembunyi dan melarikan diri selama 16 tahun, serta mengganti identitas, haruskah dia diberikan hukuman yang lebih berat? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye!